Shalom saudara, senang jumpa lagi dengan saudara. Saudara-saudaraku, bila Tuhan sangat mengerti dan memahami keadaan kita, maka kita pun harus sadar dan mengerti bahwa di dalam bekerja memberkati hidup kita, memelihara hidup kita, menuntun hidup kita, ya, saudara-saudaraku, Tuhan punya etika, punya sistem kerja, atau kita sebut etos kerja. Etika kerja Tuhan antara lain adalah etika kesabaran. Yang kedua yaitu etika disiplin. Karena sebagai maharabi, sebagai guru, setiap orang yang percaya ikut Tuhan, dia akan masuk di dalam proses pendidikan, menjadi murid, dididik sebagai murid, memiliki disiplin sebagai murid. Yang ketiga, kita ingat bahwa Tuhan selalu bertindak menyelamatkan kita di hari-hari krusial kita. Selanjutnya kita beri keleluasaan Kristus bekerja dengan caranya untuk membereskan masalah hidup kita. Saudara-saudaraku, ketiga kebenaran etika tadi itu kita bisa belajar di dalam salah satu di dalam pasal ayat, yaitu Yohanes 11. Pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 bunyinya, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara-saudaraku, kisah ini kita sudah mengerti. Ketika Yesus berkata, setelah Yesus mendengar Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara-saudaraku, bagi Maria dan Marta, penundaan waktu 2 hari membuat dia semakin tidak sabar. Tetapi Yesus menunda sengaja, kata firman Tuhan. Berarti Yesus mendidik Maria Marta supaya dia bersabar menantinya. Ia harus belajar duduk diam, seperti yang ia pernah lakukan pada waktu ia menyirami minyak narwastu ke kaki Yesus dan menyekaknya dengan rambutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ia harus sabar menunggu waktu Tuhan. Inilah salah satu etika kesabaran yang dia terapkan kepada setiap pengikut, kepada setiap orang yang percaya, juga kepada kita, ya. Karena ciri pelayan adalah sabar. Kalau Tuhan sudah mendidik pelayan Tuhan, hamba Tuhan, ya, di dalam proses, maka di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 24-25, saudara bisa baca di sana bahwa seorang pelayan Tuhan dia harus punya sifat ramah, sabar di dalam mendidik, di dalam mengajar. Saudara-saudaraku, di banyak pasal ayat firman Tuhan, seruan Tuhan pada kita sama, yaitu sabar. Sabar duduk diam di bawah kaki Tuhan, menanti jawaban Tuhan atas pergumulan kita, menanti urapan Tuhan bagi pelayanan kita. Kita dibina dan dilatih supaya bijak. Saudara ingat, ada 5 gadis bijak. Ada perumpamaan 5 gadis bodoh. Salomo berkata, orang bijak bersabar, di dalam Amsal 14 ayat 17b. Dari banyak pasal dan ayat firman Tuhan, sama, sinkron, bahwa ikut Tuhan, kita harus memahami cara Tuhan mendidik kita, dan kita harus sabar. Ada waktu dan saat serta ketikanya bahwa kita harus sabar. Mungkin ada pergumulan yang sangat panjang, ya, disitulah kesabaran itu. Saudara-saudaraku, kalau Roh Kudus pimpin hidup kita, maka salah satu yang ia buahkan di dalam hidup kita adalah kesabaran. Saudaraku, sabar. Kemudian etika yang kedua yang kita belajar daripada firman Tuhan, di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Di dalam pasal 11 Yohanes ayat 15,
Di sana dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara-saudaraku, kata supaya kamu dapat belajar percaya, dari ungkapan Tuhan ini tersirat bahwa Yesus ingin supaya Maria, Marta, dan siapapun agar belajar melatih diri. Dalam hal ini belajar percaya. Sebab Tuhan tidak ajar Maria dan Marta, dan bahkan Dia tidak mengajar kepada kita untuk selalu merengek-rengek, cengeng. Ya, saudara-saudaraku, kita diajar harus tegar. Di samping disiplin, mendengar, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ya, masuk pada didikan murid, bergantung kepada Tuhan. Iya, memang. Tetapi ada waktu di mana kita juga harus belajar bertindak atas perintah pengutusannya. Saudara-saudaraku, bertindak dengan otoritas iman. Kalau saudara perhatikan 70 murid, ketika ia diutus berdua, mereka diberi kuasa untuk usir setan, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Ketika ia pulang, ia memberikan laporan kepada guru. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Saudara lihat di dalam Lukas 10 ayat 17. Berarti saudara-saudaraku, 2 hari penundaan sebenarnya bagi Maria dan Marta. Ini waktu dia bertindak. Setelah dia terlatih untuk diam di bawah kaki Tuhan, dia bisa dapat dan tidak dapat bertindak kepada Lazarus. Saudara ingat perempuan pendarahan 12 tahun. Ya, saudara-saudaraku, dia bertindak dengan iman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudaraku, ini yang dimaksud, supaya kamu dapat belajar percaya. Saudaraku, sekarang ini kita diajar sebagai murid yang diutus, diberi kuasa, bertindak dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudaraku, kita diberi kuasa bertindak atas otoritas iman. Kita diberi kuasa bertindak dengan nama Yesus. Kalau saudara baca dalam Lukas 10 ayat 19, ya, Lukas 10 ayat 19, di sana dikatakan, saudara-saudara, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bergantung pada Tuhan berarti kita harus belajar duduk diam dan belajar mendengar perintah pengutusannya, perintah untuk bertindak dengan otoritas iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah arti daripada supaya kamu dapat belajar percaya. Ada waktu, saat, dan ketikanya di dalam kita mengiring Tuhan. Ada saat-saat di mana kita menanti begitu lama, ya, tetapi ada saatnya Tuhan perintahkan kita untuk bertindak. Saudara-saudaraku, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, pengalaman setiap kita. Saya banyak punya pengalaman itu, karena Tuhan ada waktu kita menanti dengan sabar, ada waktu kita bertindak. Inilah etos disiplin guru mendidik murid. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada saat dan waktu serta ketikanya kita harus bertindak dengan iman. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, yaitu Tuhan mendidik kita. Ya. Yang ketiga kita baca di dalam Yohanes pasal 11 dalam perikop yang tetap masih sama. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Saudara-saudaraku, kata maskullah hatinya. Maskul itu artinya sedih, campur kesal, dan geram, saudara. Yesus melihat dosa
sebagai penyebab penderitaan dan kematian yang membuat ia masyghul kepada Lazarus. Saudara-saudaraku, inilah yang memotivasi tindakan inkarnasi dalam karya salib. Karya penebusannya bagi umat manusia berdosa. Dosa yang membuat hati Bapa dalam Yesus sedih, kesal, dan geram, saudara-saudara. Meskipun ia harus meninggalkan sorga, meninggalkan singgasananya, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba hinadina, menderita sengsara, dan mati di kayu salib sebagai pengganti hidup berdosa kita. Saudara-saudaraku, tindakan patriotisme ini, yaitu tindakan yang rela mengorbankan segala-galanya, penuh pertaruhan, penuh penderitaan, penuh resiko karena belas kasihannya. Allah ambil tindakan dan membayar harga yang sangat mahal demi kasihnya bagi saudara dan kita semua. Karena kasihnya ia mencari orang terhilang, karena kasihnya ia mencari orang tersesat, orang yang berdosa, dan menyelamatkannya. Inilah kekristenan. Kekristenan adalah tindakan Allah, Khalik langit dan bumi itu, turun dari sorga ke bumi, mencari orang tersesat, orang terhilang, orang berdosa, dan menyelamatkannya. Saudara-saudaraku, kita harus paham, kita harus ingat ketika kita dahulu sesat, ketika kita nelongso, saudara-saudaraku, Tuhan jumpai saudara dan ubah hidupmu dan selamatkan kita. Dulu kita serba gagal. Ketika Tuhan jumpai dan selamatkan kita, Dia bawa kita sehingga hari ini kita tidak gagal lagi. Ketika kita hidup dalam kekalahan, kita hidup serba tidak menentu, Tuhan selamatkan kita. Jika hari ini kita tawar hati, kecewa, saudara harus ingat, tindakan penyelamatan Tuhan itu sungguh-sungguh sangat mahal. Jikalau hari ini kita kendor dan pasif di dalam ikut Tuhan, dalam iring Tuhan, dalam pelayanan, saudara harus ingat, korban Tuhan itu sangat mahal kepada saudara. Semangatlah. Jika hari ini kita apatis dan jauh dari Tuhan, dan saudara mungkin berniat mau meninggalkan Tuhan, saudaraku, hari ini ingat penyelamatan Tuhan, ingat korban Tuhan, ingat kasih Tuhan kepada saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beri hidupmu sebagai miliknya, karena engkau sudah ditebus dan dibayar mahal oleh darahnya yang tumpah di Kalvari. Berikan simpati dan empati bagi pengorbanannya. Berikan hati dan dedikasi bagi pengorbanannya. Layani Tuhan dengan setia. Ceritakan perbuatan kasihnya. Ceritakan tindakan penyelamatannya. Hari ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kepada saudara berdoa, serahkan hidup kepada Tuhan. Ingat, Tuhan mempunyai sistem dalam bekerja di dalam hidup saudara. Pertama, Dia memiliki etika kesabaran. Yang kedua, Dia punya etika disiplin, karena saudara adalah murid. Kita masuk kepada pendidikan atau disiplin guru kepada murid. Yang ketiga, ada etika penyelamatan, tindakan penyelamatan bagi kita. Hari ini kita datang kepada Tuhan. Apapun persoalan saudara, apapun kesulitan saudara, apapun permasalahan hidup saudara, semua ajak saudara berdoa. Bapa, terima kasih. Jikalau hari ini kami mendengar kembali firman Tuhan, mengingatkan kepada kami bahwa anugerah Allah besar, pengorbanan Allah besar. Ampuni kalau kami sering tidak menghargai.
Ampuni kalau kami sering melupakan. Kami ingat karena firman-Mu hari ini. Kami mau ikut Tuhan. Berikan kepada kami hati yang mengerti, hati yang sabar, hati yang paham. Supaya kami setia iring Engkau, setia melayani Tuhan. Hari ini kami juga mau datang kepada Tuhan dengan sakit kami. Saudara-saudaraku, jikalau saudara sakit, ada anggota saudaramu yang sakit, tumpangkan tangan ke atas bagian yang sakit. Kita percaya firman Tuhan. Bapa dalam Yesus, kami hampiri Engkau dan menatang saudara-saudara kami yang sakit. Janji Tuhan bahwa Engkau sudah menanggung segala penyakit kami. Engkau sudah memikul segala penderitaan sengsara kami. Firman-Mu berkata, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit. Penyakit dilenyapkan, orang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dan firman Tuhan berkata, Yesus sendiri sudah memikul dosa kami dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kami yang sudah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh pilur-pilurnya kami sudah disembuhkan. Itu sebabnya kami percaya kesembuhan menjadi bagian kami hari ini. Saudara yang depresi, saudara yang mungkin dipengaruhi setan, roh-roh jahat, hari ini berdoa bersama kami. Bapa dalam Yesus, kami juga percaya firman-Mu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama-Ku. Ya, sore hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami ikat iblis. Kami usir, patahkan, kami buang ke jurang maut. Tidak boleh kembali lagi. Tuhan, apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepas di bumi terlepas di surga. Itu artinya Tuhan menyetujui tindakan kami, oleh karena itu otoritas Allah daripada Tuhan sendiri. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Pada sore hari ini kembali kami minta Tuhan berikan hati yang tegar. Berikan kami urapan dan kuasa untuk melangkah dengan kuasa Roh Kudus berikutnya. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Kami perlu tuntunan Tuhan. Ini doa kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa, memuji Tuhan, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.